Pak Budi apa udah menerima surat dari KPK? Nanya dulu udah dikirim atau belum, masa jangan tanya saya. Respons KPK ditantang Bobi Nasution kirim surat panggilan. Lihat bukti dan petunjuk. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, merespons tantangan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang mempertanyakan apakah sudah mengirim surat pemeriksaan atau belum. Juru bicara KPK Budi Prasetyo merespons dengan menyebut pemanggilan setiap pihak sebagai saksi didasarkan pada kebutuhan proses penyidikan. KPK, kata Budi, terbuka untuk memanggil siapa saja, tanpa terkecuali, untuk dimintai keterangan. Tentu KPK juga terbuka untuk kemudian memanggil siapa saja pihak-pihak yang diduga mengetahui dan dibutuhkan keterangannya, sehingga penanganan perkara ini menjadi terang, kata Budi dalam pernyataannya, Kamis, 3 Juli 2025. Budi mengatakan penyidik masih mendalami informasi dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pula informasi yang didapat dari hasil penggeledahan. Nantinya berdasarkan hasil analisa dari setiap informasi tersebut, akan menjadi langkah KPK untuk melihat pihak-pihak yang berperan dalam perkara ini, tak terkecuali Bobi Nasution. Dari kegiatan-kegiatan tersebut kemudian akan dilihat bukti-bukti dan petunjuknya. Tentu KPK akan menelusuri dan berkomitmen untuk melacak pihak-pihak yang berperan dalam dugaan tindakan pidana korupsi ini, kata Budi. Nama Bobi Nasution dikaitkan dengan pengusutan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Dari perkara itu, KPK menetapkan pihak yang disebut sebagai orang kesayangan Bobi, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting, sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya berdasarkan giat operasi tangkap tangan, OTT. Dari operasi senyap itu, KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara. Kasus kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumatera Utara. Proyek di Dinas PUPR Sumut yang diduga dikorupsi, yaitu preservasi Jalan SP Kota Pinang, Gunung Tua, SP. PAL 11 tahun 2023 dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah. Preservasi Jalan SP Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 tahun 2024 dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah. Kemudian rehabilitasi Jalan SP Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025, serta preservasi Jalan SP Kota Pinang, Gunung Tua, SP, PAL 11 tahun 2025. Sedangkan untuk proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumut terdiri dari proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusel dengan nilai proyek 96 miliar rupiah dan proyek pembangunan jalan Hutaim Baru Sipiongot dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah. Total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.